Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, sehat semua kan ya? Baik, sebelum pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran para siswa semua ya. Arina Rayu, Alkis, Amanda, Anas, Tengku Muhammad Ragam. Baik, berarti yang izin dua, Sabrina sama Muhammad Rahagam. Sebelum ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita mengingat dulu tentang materi pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat tentang materi yang Bapak sampaikan di minggu pertemuan sebelumnya? Ya, saja silakan jelaskan yang keras. Materi sebelumnya mengenai prinsip-prinsip gambar. Prinsip-prinsip gambar ada 4, yaitu proporsi, komposisi, balance, dan unity. Baik, ya, terima kasih Sajak. Jadi, prinsip-prinsip menggambar pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang proporsi, komposisi, terus unity, kesatuan. Itu yang harus kita pertimbangkan dalam kegiatan menggambar. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik ini setelah belajar ya tentunya dapat mengidentifikasi teknik menggambar dengan tepat. Minimal 3 teknik para siswa tahu. Kemudian yang kedua, setelah belajar nanti diharapkan para siswa dapat menganalisis teknik menggambar sesuai karakter benda. Materi teknik menggambar, jadi dalam belajar teknik menggambar ini kita harus tahu apa sih tujuannya kita belajar teknik menggambar. Tujuannya adalah supaya kita tahu teknik-teknik ketika nanti kita melaksanakan praktik atau dalam KD praktik menggambar, kita sudah tahu teknik-tekniknya. Kemudian setelah kita belajar nanti, rangkaian belajarnya, Bapak memberikan materi, orientasi, kemudian para siswa mendengarkan, memperhatikan, bertanya hal yang belum diketahui, kemudian Bapak berikan persoalan, nanti buat kelompok, dulu siswa kelompoknya, persoalan tentang teknik menentukan teknik menggambar. Jadi nanti ada LKPD, kolom-kolom, dan Bapak kasih gambar setiap kelompok, nanti para siswa secara berkelompok mengidentifikasi dan menganalisis gambar tersebut dan dicocokkan dan dipresentasikan. Kemudian setelah itu nanti ada penugasan secara individu melalui Google Form, gitu ya. Itulah 2 penilaian, jadi ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Objek alam benda, jadi objek alam benda itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, nah ini teknik yang pertama adalah teknik arsir. Itu menorehkan pensil ke bidang gambar secara lurus atau lengkung. Arsir itu ada arsir linear, ada silang, ada teknik selanjutnya yaitu teknik dusel. Itu dengan cara menggosok arang atau pensil menggunakan kapas ke dalam objek gambar untuk membentuk gelap terang. Itu namanya dusel, digosok-gosok. Nah, silakan diperhatikan tutorial teknik menggambar. Ini adalah tutorial teknik menggambar. Yang pertama hatching, yaitu garis-garis lurus untuk membuat sebuah gelap terang. Gitu ya. Jadi bagian yang gelap itu ditekan, kemudian ketika bagian yang terang itu tekanannya agak
agak diangkat tangannya sehingga membentuk gelap terang, arsir silang tuh ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, arsir silang yaitu membuat arsiran seperti menyilang objek benda yang kita arsir. Kemudian bagian yang gelap diulang lagi silangnya, diulang-ulang lagi supaya menjadi lebih gelap. Selanjutnya sirkus. Sirkus ini adalah membuat kayak suatu bidang-bidang lingkar-lingkaran gitu secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah gelap terang. Bagian yang gelap diulang-ulang dalam membuat suatu arsirnya. Kemudian random lines itu membuat garis-garis yang tidak beraturan, random. Bagian yang gelap diulang lagi, membuat garis-garisnya, random lines-nya diulang lagi. Kemudian choice dengan membuat goresan-goresan yang saling berlawanan atau bertumpukan. Ini misalnya untuk membuat sebuah benda anyaman atau tiker menggunakan arsir ini. Ini menggunakan titik-titik untuk membentuk gelap terang pada objek gambar. Jadi dibuat titik-titik itu ya. Bagian yang gelap titiknya banyak, lebih rapat, diulang-ulang sehingga membentuk kesan gelap terang, membentuk gelap terang. Nah, inilah teknik-teknik dalam mengarsir ya. Para siswa sudah paham teknik-teknik dalam pengarsiran. Jadi, untuk membuat gelap terang itu banyak teknik yang bisa diterapkan. Nah, ini nanti bagaimana penerapannya. Kita akan menganalisa sebuah gambar dengan teknik-teknik tertentu. Baik, sampai di sini siapa yang mau bertanya tentang hal yang belum dipahami? Baik, Rinsa, silakan jawab, sampaikan pertanyaan keras. Ya. Kalau kan dipakein kapas, kalau pakai manual itu Oke, Sakila bertanya, teknik dusel itu alatnya kapas, tapi kalau misalnya manual itu bisa apa enggak? Siapa yang bisa menjawab sebelum Bapak sampaikan? Baik, Kila, silakan jawab. teknik point tulis dapat digunakan oleh organ hidup seperti manusia, tumbuhan, atau hewan. Dapat juga digunakan untuk benda mati atau objek alam benda, yaitu seperti benda-benda di sekitar kita, transportasi, ataupun benda-benda lain. Oke, menjawab pertanyaan si Rincah tadi ya untuk pointillis, itu ada beberapa benda yang dapat diarsir dengan pointillis. Kemudian untuk dusel tadi, selain pakai kapas, tapi resikonya adalah kotor jika menggunakan tangan. Kalau secara teknis bisa. Selanjutnya, nanti para siswa membuat kelompok, beranggotakan 7 orang. Setiap kelompok nanti akan diberikan LKPD, sebuah LKPD berupa kotak masalah dan sekaligus nanti dikasih gambar-gambarnya untuk dianalisa, dicocokkan dengan masalah-masalah pertanyaan yang ada di kolom tersebut. Jadi diidentifikasi dulu gambar-gambar yang Bapak bagikan nanti, kemudian dianalisa dan ditempel sesuai dengan deskripsi yang ada pada kolom tersebut. Selanjutnya didiskusikan bersama dan nanti dipresentasikan. Kemudian sekarang silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Perwakilan ketua kelompok untuk mengambil LKPD. Bapak akan membagikan gambar-gambar yang akan diidentifikasi dan yang akan dianalisa. Nanti para siswa berdiskusi untuk menemukan jawaban dari apa yang Bapak beri suatu permasalahan yang ada di kolom tersebut. Ini silakan. Nih. Ini itu blog. Jangan serius ya, para siswa setelah kelompok berdiskusi, saling bekerja sama. Diidentifikasi kemudian dianalisa terlebih dahulu. Kenapa? Ya langsung. Nanti Bapak kasih lem, kasih pinjam lem. Yang belakang nih, kelompok 1 ke depan. Ini lemnya nanti bisa gantian setiap kelompok. Hasil analisanya ditulis. Silakan didiskusikan, diamati, diidentifikasi, dianalisa dan disesuaikan
dicocokkan gambar dengan kertas LKPD-nya. Yang ada kesulitan, boleh bertanya. Ada kesulitan enggak dalam menganalisa? Apa bedanya cara teknik menggambar linear sama yang arsir? Soalnya itu mirip. Linear dengan Arsir. arsir. Nah, arsir itu ada linear, ada arsir silang. Silakan mempresentasikan untuk perwakilan kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teknik-teknik yang ada di teknik dari gambar yang ada di kertas ini. Jadi pertama alasannya karena gambar ini memunculkan yang namanya gelap dan terang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Silakan tanya. Apa? Itu yang nomor 3 gambaran. Ini nih ada pemandangan. Ini tuh sebenarnya gambar pemandangan itu kayak ada bukit sama sungai biar menarik. Lagi ada yang mau tanya lagi Kak? Baik, silakan kalau udah ditutup. Sekian dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Bapak berikan feedback terhadap pekerjaan para siswa semua. Kemudian untuk analisa yang paling baik adalah kelompok 3. Ya, nih. Baik, selanjutnya mengerjakan tugas mandiri yang ada di classroom. Secara mandiri ya, tidak boleh bekerja sama. Kerjakan secara mandiri. Classroomnya silakan dibuka. Semua minta akses. Kemudian Bapak akan memberitahu hasil dari evaluasi mandiri. Yang paling cepat pekerjaannya adalah Laras. Kemudian dari hasilnya semua sudah tuntas, sudah mencapai KKM dan paling tinggi nilai 90. Baik, kita sudah melaksanakan 2 evaluasi, yaitu penugasan secara berkelompok dan penugasan secara mandiri. Perwakilan siswa menyampaikan simpulan refleksi dari pelajaran pada hari ini. Siapa yang akan merefleksi? Baik, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa kita bisa menggambar objek alam benda dengan beberapa teknik. Teknik itu sendiri ada 5, yaitu arsir, Dussel, pointillis, scaling, dan blok. Gitu ya dari saya. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak mengingatkan untuk materi yang akan datang atau materi berikutnya, yaitu menggambar alam benda. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan Muhammad Tamimi untuk memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.